Who is this? Halo Sinopsis dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Jajang, orang pemalas yang hobinya nyusahin orang tua pastinya. Diawali dengan memperkenalkan seorang pria bernama Stephen yang dimana merupakan seorang milioner yang bisa dibilang sangat sukses dalam karirnya. Dan dengan gaya hidup kelas atas seperti itu yang pastinya sangat mudah bagi Stephen untuk menikahi wanita yang Stephen inginkan. Seperti di film ini dia memiliki seorang istri cantik bernama Emily yang memiliki perbedaan usia yang cukup signifikan, yang dimana sekilas kita lihat hubungan mereka lebih terlihat seperti ayah dan anak. Important enough not to be left out. Bukannya bahagia atas kekayaan suaminya, justru berbanding terbalik dengan apa yang ia rasakan. Dikarenakan sifat dari Stephen yang egois dan cukup keras sehingga Stephen kerap kali mengengkang semua hal yang dilakukan Emily, sehingga Emily pun melakukan hubungan diam-diam atau perselingkuhan dengan pria lain. Selanjutnya kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama David, dan ini orangnya yang dimana ia merupakan seorang seniman lukis terkenal yang dalam hal ini terlihat ia yang mendapatkan sebuah kode dari Emily yang mengatakan bahwa jangan mendekatinya di tempat tersebut dikarenakan dia datang bersama suaminya. Dan ternyata David ini merupakan selingkuhan dari Emily yang dimana dalam hal ini mereka pun merencanakan makan siang bersama. Dan belum sempat merasakan hangatnya percintaan, kedatangan Stephen pun di sini lantas menghentikan kemesraan keduanya. Yang dimana awalnya mereka terlihat bahagia, seketika itu berubah menjadi canggung. So I leave you alone for me too. So tell me. Keesokan harinya Emily pun memenuhi janjinya kepada David dengan menemuinya untuk melakukan makan siang di rumah David. Tapi bukan hanya melakukan makan siang, mereka pun melakukan berbagai macam kegiatan yang akhirnya mereka pun menutupnya dengan melakukan genjrot santai di tempat tersebut. Anjir nggak tuh? Namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama dengan Stephen yang mengetahui perbuatan istrinya tersebut. Sebagai orang yang cukup sukses dan terhormat, perselingkuhan istrinya itu telah melukai harga dirinya. Sehingga di lubuk hatinya yang paling dalam, Stephen menjadi sangat membenci istrinya tersebut. Di sisi lain dia juga sangat marah kepada David karena telah dengan sengaja mencuri mahkota jiwanya yang paling berharga. Maka siang itu dengan penuh percaya diri Stephen pun mendatangi David. Work, it's very trashy. Tapi bukannya mau menghajar David, malah Stephen menawarkan uang tunai sebesar $500.000 untuk membunuh istrinya. Menurut perhitungan Stephen, ini jalan satu-satunya untuk melampiaskan rasa sakit hatinya kepada Emily dan sekaligus memutuskan harapan David untuk merebut Emily darinya. What's $500,000 for? Killing my wife. Awalnya David menolak tawaran tersebut, namun dengan sangat cerdik Stephen pun mampu memaksa David untuk menerima tawaran itu. Sebab berdasarkan dokumen yang dibelinya dari seseorang, Stephen mengetahui bahwa David adalah seorang kriminal kambuhan yang sudah berkali-kali keluar masuk penjara. Mulai dari mencopet, mencuri mobil hingga penipuan uang dengan modus asmara. Merasa kedoknya telah terbongkar, maka dengan sangat terpaksa David akhirnya menerima tawaran Stephen. Lalu disusunlah skenario pembunuhan Emily dengan sangat cermat. Lalu langkah demi langkah dijelaskan oleh Stephen hingga jelas semuanya sampai ke hal-hal yang sangat detail. I'm gonna take the key from Emily's purse before right behind the pipe. Where are you gonna... Malam harinya Emily pun meminta Stephen untuk stay di rumah karena Emily berniat terang-terangan akan menceritakan hubungannya dengan David. Tapi Stephen menghiraukan hal tersebut yang dimana membuat Emily kesal, tapi seperti biasa dia hanya diam dan pasrah dengan pilihan suaminya. Di sini Stephen terlihat menyisipkan sebuah kunci, entah apa maksudnya, dan setelah itu dia pun pergi bermain kartu bersama teman-teman colikiawannya.
this one, gentlemen. Hampir jam 10 malam ketika sedang asik-asiknya bermain kartu, dia pun menelpon ke rumahnya. Sedangkan Emily yang mendengar suara telepon yang ia pikir adalah suaminya, lantas mengangkat telepon tersebut dan tiba-tiba seorang pria bertopeng pun datang dan mencoba membunuh Emily. Secara tidak langsung suara itu pun didengar oleh Stephen dari telepon yang ia gunakan. Awalnya Emily kewalahan melakukan perlawanan, tapi pada akhirnya dia pun berhasil mengambil sebuah pisau dan menancapkannya ke leher si penjahat. Sedangkan Stephen yang mendengar suara dari telepon menganggap bahwa tugas yang ia berikan kepada David sudah terselesaikan. 3 tahun kemudian Stephen pun pulang untuk memastikan keadaan di rumahnya dan dia pun dikejutkan dengan Emily yang masih hidup dan sedang menelpon polisi. Mendapati situasi seperti ini, Stephen pun di sini mencoba menghilangkan jejak dengan mengambil kunci kamar dari kantong sang pelaku. Karena di mana ini merupakan rencananya dalam membunuh Emily. Tapi yang tidak diketahui Stephen di sini bahwa kunci yang ia ambil merupakan kunci rumah dari sang pelaku. Yang di mana hal ini akan menjadi celah untuk terbongkarnya kasus besar nantinya. Anjir nggak tuh? Dia pun dikejutkan ketika polisi membuka topeng dari pelaku yang ternyata bukan David yang terbunuh. Sehingga dia pun menyimpulkan bahwa David tidak mampu melakukan hal tersebut sehingga menyewa orang lain untuk menyelesaikan pembunuhan tersebut. Setelah selesai mendampingi Emily untuk memberi keterangan resmi di kantor polisi, Stephen mengantar Emily yang masih shock pulang ke rumah orang tuanya agar bisa menenangkan dirinya. Tapi bangsatnya, saat Stephen sudah keluar dari kamarnya, Emily menyempatkan diri menelpon David untuk mengabarkan bahwa dirinya baik-baik saja. Anjir nggak tuh? I just wanted to tell you that I'm okay. Esok harinya ketika sudah agak tenang, ibu dari Emily pun memberitahu bahwa besok Stephen akan mengirim sopir untuk menjemputnya. Tapi dia menolak untuk kembali ke apartemennya dan memilih untuk tinggal bersama Rachel yang sekaligus adalah teman dekatnya. Dan ini pemuaknya. Di sini Emily juga menambahkan bahwa ia akan bercerai dengan Stephen, yang dimana sang ibu yang mendengar hal itu menjadi sedih atas keputusan yang diambil anaknya tersebut. I'm leaving, Stephen. Sebelum ke rumah Rachel, dia pun singgah ke apartemennya dan tiba-tiba kedatangan David pun mengagetkannya, yang dimana hal itu pun mengingatkannya pada peristiwa yang baru saja telah terjadi kepadanya. Merasa dirinya yang tidak aman berada di apartemen tersebut, dia pun meminta kemudian pergi meninggalkan suaminya. Sampai di rumah Rachel, Emily bertanya apa yang akan dilakukan Stephen bila mengetahui perselingkuhan dirinya dengan David. Rachel pun menjelaskan bahwa perselingkuhan adalah motif kedua seseorang untuk melakukan pembunuhan. Dan untuk motif yang pertama adalah uang. Mendengar jawaban seperti itu membuat Emily teringat bahwa sewaktu menikah dengan Stephen dulu, dia tidak membuat perjanjian pranikah atas harta dan warisan. Yang artinya, jika Emily meninggal karena kecelakaan misalnya, maka Stephen akan mendapatkan ganti rugi sebesar $100 juta dari asuransi. Inilah hebatnya Stephen dalam berbisnis. Dengan hanya membayar orang lain sebesar $500.000, dia akan mendapatkan ganti rugi sebesar $100 juta. Anjir nggak tuh? Would do if you knew about David. Money, honey. Bingung dengan segala permasalahan, lantas Emily kemudian mendatangi atasannya yang dimana merupakan seorang duta besar Amerika untuk PBB untuk memperkenalkannya dengan seorang yang mengetahui seluk-beluk bisnis hedge fund yang digeluti oleh Stephen. Dia pun mendapat penjelasan bahwa salah satu dari bisnis Stephen ada yang melanggar undang-undang dan kini sedang diawasi oleh pemerintah selama hampir 1 tahun. Bahkan beberapa bulan lalu, bisnis Stephen mulai mengalami kerugian yang cukup besar.
dan jika dianalisis dengan cukup cermat, maka dalam waktu dekat bisnis Stephen akan mengalami kebangkrutan. Informasi itu membuat Emily berdigik mengetahui sebelumnya perselingkuhan dan uang adalah dua motif paling kuat bagi seorang untuk melakukan pembunuhan, di mana hal ini Stephen bahkan memiliki keduanya. Emily lalu menemui detektif Muhammad Karaman di kantor polisi dan ini orangnya, yang dimana detektif Mo adalah orang yang menangani upaya pembunuhan atas dirinya. Kemudian Emily menceritakan tentang adanya motif uang di balik penyerangannya. Bahkan mungkin saja Stephen menyewa orang lain untuk membunuhnya. Semula detektif Mo juga menduga begitu, mengingat begitu besar nilai uang pengganti atas diri Emily. Akan tetapi, detektif Mo menjadi ragu terhadap motif dikarenakan Stephen merupakan orang kaya yang tidak mungkin melakukan hal konyol hanya untuk uang semata. Namun demikian menurut Mo, satu-satunya yang paling aneh pada mayat bermasker itu adalah bahwa dia tidak membawa satupun kunci, bahkan kunci rumahnya sendiri. Padahal, semua hal-hal pribadi seperti KTP, SIM, kartu kredit, uang receh, bahkan kartu anggota penyewa video ada semua di sakunya. Cash and change, driver's license, not even to his apartment. Mo lalu menyodorkan sebuah dokumen kepada Emily yang berisi data-data lengkap tentang siapa orang yang bermasker. Menurut Mo, mungkin Emily pernah bertemu dengannya dan kemudian bisa membuka ingatan lamanya. Akan tetapi, hubungan Emily memang tidak mengenalnya, maka dia tidak berkomentar sedikit pun. Sebab pada saat itu, pikiran Emily hanya tertuju pada alamat rumah orang itu. Sampai di sana Emily lalu mencoba memasukkan kunci apartemennya ke lubang kunci pintu rumah itu. Dan yang mengherankan di sini, bagaimana mungkin dia bisa memiliki kunci rumah laki-laki yang tempo hari hendak membunuhnya. Merasa curiga dengan Stephen, lantas dia pun pergi ke kantor Stephen untuk menanyakan tentang kebenaran yang sesungguhnya. Dan di sini Stephen menjelaskan bahwa ia melakukan semuanya hanya untuk menghindari Emily dari perselingkuhannya, sembari memperlihatkan foto-foto yang memperlihatkan kemesraan perselingkuhan mereka. Beliau pun meyakinkan Emily untuk tidak bersama David dengan menunjukkan beberapa kasus penipuan yang pernah dilakukan oleh David. I was sure you were in love with him. Lalu Stephen menemui David untuk memberikan sisa uang yang ia janjikan kepadanya. Dan kemudian David pun memberikan sebuah salinan suara dari Stephen yang dimana David merekam suara ketika Stephen tengah menjelaskan semua rencananya. Dan anehnya di sini, sebelum berpisah dia pun memberi peringatan kepada David seolah-olah beliau telah merencanakan sesuatu. That is your commemorative copy. You take care. Dan benar saja, dia pun mengikuti David secara diam-diam. Dan begitu ada kesempatan, dengan pisaunya David pun dibuat tidak berdaya olehnya. Sepulangnya ke rumah, dia pun berniat untuk menghilangkan semua barang bukti atas pembunuhan yang baru saja dia lakukan. Buru-buru karena waktu yang memang singkat, sampai dia lupa memindahkan sebuah rekaman yang karena hal itulah Emily mengetahui semuanya. Just found the key you lost. You left it for him. Tidak ingin kedoknya terbongkar, pertengkaran panas pun terjadi karena Emily yang nekat akan melaporkan kejadian itu ke polisi. Sedangkan Stephen harus tewas dengan luka bacok dan selesai. Bagaimanapun keteguhan rumah tangga yang didasari cinta, apalagi yang namanya harta, pasti akan hancur jika sudah terdapat orang ketiga di dalamnya. Oleh sebab itu, cintai pasanganmu dengan minum Yakult setiap hari. Saya Direktur beserta jajaran tim NIC yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda dan sampai jumpa di video selanjutnya.